Ya, kembali lagi bersama Jonathan di sini. Kali ini aku akan mengulas kembali charger Amino ini ya. Charger ini murah sih ya. Charger ini murah. Dia di bawah 200.000. Dia punya daya 65 watt dan mempunyai port USB-C 2, USB-A-nya 2 ya. Seperti biasa nih aku akan mempraktekkan kebetulan ini ya. Jadi ada yang menanyakan ke saya mengenai charger ini layak tidak untuk pengecasan ke MacBook Pro M1 2020 ya. Ini kalau MacBook M1 itu hitungannya masih masih dalam kelas yang terbaru ya. Karena kan MacBook sekarang yang pakai chipnya M1 itu udah generasi yang terbaru lah istilahnya gitu, walaupun dia keluarnya yang tahun 2020. Nah, dia menanyakan mengenai charger ini apakah layak untuk digunakan untuk pengecasan ke MacBooknya itu. Sebelum aku kasih keputusan ya, aku sedikit cek dulu mengenai charger ini ke seperti biasa pakai alat ini untuk dayanya seperti apa. Kalau dari speknya ini ya dia memang 65 watt. Kalau satu C1-nya ini bisa keluar 65 watt. Nah, kita cek totalnya bisa 65 watt, kita cek pakai pengecekan secara langsung. Jadi biar kita bisa tahu daya yang keluar seperti apa, serta kalau kita pakai pengecasan ke MacBook seperti apa. Ini aku coba ke MacBook juga ya. Nanti jadi biar ketahuan daya yang keluar seperti apa. Nah, ini posisinya sudah masuk ke MacBook, tapi aku ngecek dulu pakai ini ya. Aku cek dulu pakai ini, sebentar aku tancapkan. Nah, ini seperti ini, tapi nanti kalau aku pakai ya jadinya mereknya kebalik nih ya. Ini untuk untuk USB-A-nya dulu ya, kita coba. USB-A-nya kita coba dulu. Ini bisa VOOC ya. Jadi hanya bisa VOOC ya. Untuk Super VOOC-nya tidak bisa. Untuk Oppo ya, Oppo Super VOOC-nya tidak. Dia hanya sampai di VOOC aja. Seperti itu ya. Dia dalam spesifikasinya sih mencakup semua ya. Bagus ya. Dia Samsung, Huawei, QC200, QC3, dan dia VOOC ya. VOOC Oppo-nya itu hanya di VOOC. Sementara Super VOOC-nya enggak ya. Untuk USB-A-nya. Oke. Nah, ini untuk USB-A-nya. Nah, sekarang coba satunya juga ya, kita cek ya seperti apa. Sembari kita melihat ambil charger kabelnya, ini aku siapin. Nah, ini seperti apa. Jadi biar ada pilihan juga bagaimana kejadiannya kalau kalian memilih charger ini. Jadi biar tahu kepastiannya seperti apa ya. Nah, nanti akan aku kasih saran ya. Nah, ini VOOC. Jadi kalau kalian pemakai Oppo ya, mau cari yang VOOC murah ya ini. Tapi bukan Super VOOC ya. Kalau Super VOOC itu punyanya Novu, itu barangnya goib ya. Nggak tahu, nggak ada yang jual lagi. Dan itu memang speknya memang masuk semua ya. Itu speknya masuk semua. Untuk VOOC, Super VOOC, terus untuk pengecasan ke MacBook juga oke ya kan, jalan semua ya itu. Cuman ya itu tadi barangnya langka dan susah untuk mencarinya ya. Nah, ini untuk port yang pertama, dia bisa masuk daya 65 watt ya. Udah jelas ya. 65 watt, dan dia masuk semua mulai dari Samsung, Huawei,
QC20, QC30 semuanya oke. Kalau di sini jelas ya, untuk fugnya tidak ya. Fugnya tidak. Nah, sekarang kita cek kok malah kepencet sini. Kita cek ke satunya dulu ya. Sebentar, ini lagi jalan lagi. Tetap ya. Kita cek ke satunya lagi seperti apa. Bentar. Nah, ini matiin dulu. Ya. Nah, tadi 65 watt udah fix keluarnya segitu ya. Jadi dalam pengecasan biar kebutuhannya sesuai dengan yang kita beli. Nah, yang sebelah sini, nah ini lebih gede ya, dia lihat ya. Dia bisa keluar daya 68,25 watt. Ya. Kalau charger ini selama aku pakai bagus ya, baik-baik saja ya. Dan menurut saya tidak ada kekurangan dari charger ini selama saya pakai ya. Selama saya pakai itu tidak ada kekurangannya sama sekali menurut saya ya. Dan ini kita coba ke MacBook ya. Ini posisi MacBook. Nah, ini kita lihat pengecasannya seperti apa. Udah jalan. Bentar, yang ini cabut dulu. Oh, belum masuk nih. Bentar. Belum jalan. Oh, sebentar, ini udah jalan nih. Ini udah jalan. Oh, belum jalan. Apa satunya mungkin biasanya. Oh iya betul, satunya ya. Jadi di yang 68 itu untuk pengecasan MacBooknya ya. Nah, ini langsung masuk ya, langsung kencang dia jalan. Jadi kalau untuk yang port pertamanya tidak bisa digunakan. Ya saya nggak tahu ya. Kalau sementara kemarin ya aku gunakan sih bisa, tapi kalau nggak bisa ya alternatifnya ke sana. Nah, sekarang dia berjalan 30 watt dan 35, 37. Kita lihat pencapaiannya sampai berapa watt ya keluarnya ya, sampai maksimalnya di berapa. Posisinya pengecasan ini ke MacBook Air ya, bukan ke MacBook Pro M1 ya. MacBook Air lama yang 2017. Nah, dia standby ke 56 ya, sesuai permintaan dari MacBooknya. Sekarang kita coba ini dia bisa mengeluarkan daya berapa, itu aja. Dia bisa mengeluarkan daya berapa. Untuk sini apa tetap bisa jalan atau enggak gitu loh ya. Dia mulai dari nol lagi seperti biasa, merestart pengecasan. Nah, dia masuknya 45. Tapi ini sepertinya dia pengecasannya tidak mau ke MacBooknya. Kalau kita kita kasih beban. Ini kita kasih beban aja dia sudah tidak stabil ya. Daya yang keluar untuk ke MacBooknya tidak stabil. Tapi kalau misalkan satu tunggal misalkan ini kita cabut, bentar ini matikan. Kita cabut, dia bisa ya. Dia langsung pengisiannya berjalan. Dia merestart lagi. Nah, kalau merestart seperti ini bagus tandanya ya. Perlu diingat ya, bukan berarti rusak ya. Ya, jadi perlu diingat ya. Ini berarti tandanya bagus charger seperti ini. Dia merestart lagi untuk mengulang pengisian daya yang dibutuhkan oleh MacBook kita. Ya. Jadi dia berjalan seperti ini. Nah, itu. Jadi buat yang bertanya untuk ke MacBook Pro M1-nya yang 2020 ini tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ya itu saran saya, ini saran saya pribadi ya, karena walaupun ini nggak apa-apa, saya tidak
setuju kalau MacBook Pro M1 2020 dipakai pengecasan pakai charger ini. Walaupun dia bisa 56. Ini ke MacBook Air ya. MacBook lama punya saya. Ya, walaupun bisa. Tapi saya sebagai yang merasakan ya nggak tega lah kalau punya MacBook Pro 2020 M1 dikasih charger seperti ini. Makanya saya sarankan lebih baik charger yang misalkan Anker atau Ugreen atau yang seperti sudah saya review sebelumnya. Ya, sekali lagi ini tidak apa-apa. Cuman untuk pribadi saya tidak menyarankan untuk ini digunakan harian ke MacBook Pro M1 2020. Kecuali ya kayak MacBook Air punya saya sih tidak masalah. Dan sampai detik ini saya gunakan MacBook saya tidak bermasalah kalau saya gunakan charger ini. Ya, oke. Jadi paham ya maksud tujuan saya. Walaupun ini tidak apa-apa, tapi saya tidak menyarankan. Ya, lebih baik kalau pakainya MacBook Pro sudah pakai chip M1 ya pakai charger yang top juga lah. Karena ini harga di bawah 200.000 dibandingkan dengan harga yang 500 atau 700.000 ya saya lebih setuju yang itulah. Ya, oke. Saya kira paham ya pemahaman saya mengenai apa namanya yang bertanya soal charger ini untuk ke MacBook Pro M1-nya. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, sama komen. Oke? Thank you ya.